kita baru selesai tapping. Terus sekarang kita mau cari peserta ya. Iya, kita sekarang mau cari peserta dua-duakan. Gerebek peserta namanya. Gepes. Cowok dong. Ih, biarin. Yuk, cowok. Kenapa cowok? Karena kita cewek butuh cowok. Yes, right. Yes, right. Benar, bukan? Ayo, cowok mulu. Ya udah, ayo. Let's go. Sekarang udah ada di tempat. Udah ada di tempat pesertanya. Sekarang langsung aja gerebek. Nanti kira-kira mau dites apa aja nih? Dites nari ular. Enggak ya? Apa? Bebas ya kan? Oh, Bebas. Kayak live audition aja. Bebas. Iya. Balap kerupuk mungkin? Nari. 17-an kali. Oh iya. Ntar kita. Yang baju garis-garis. Baju apa ya? Yang ini boleh nggak? Nggak boleh. Ah, yang ini nih. Nih yang ada punuknya di atas kepala. Pak. Ya kan. Ini boleh siapa aja kan? Siapa aja? Siapa aja pokoknya. Siapa aja loh. Kan yang lagi makan kasihan lagi makan. Yang garis-garis nggak sih? Iya yang garis-garis nih. Oh itu. Itu kan dia udah sering. Yang garis-garis aja nggak sih yang ini kuda-kuda ini? Oh. Bukan peserta tapi. Oh, yang mana? Lagi aja karena yang lagi dipojok tuh mau nggak? Boleh. Boleh. Ya, sini. Mau kan? Ih, cakep Dari jauh sih cakep ya, dari jauh cakep. Hei, Salah. Abang, isi bang. Nyuwun, ada 100 bang? itu Ipe. Boleh Berdiri bang. Ayo. Pinjem bang. Kok gitu? Ngapain? Astaga. Abang, sekarang jadi peserta kan? Nah, sekarang kita mau challenge dulu, mau tes-tesan. Gerebek. Tes. Abang udah punya istri belum sih? Alhamdulillah sama. Kita juga lebih muda kok dari abang pasti ya. Umurnya berapa? 26? 21? Naik lagi? 22? Lagi yuk, bisa? 23? Ah ya berarti kita boleh lah. Udah lanjut. Mending sama tante aja. Nanti tante bayarin. Udah kenalan lu namanya siapa? Oh iya benar. Oh, namanya Fauzan. Namanya Fauzan, Kak. Dan oke, kira-kira kalau misalkan kita tes sanggupnya lagu apa? Ya gimana sih? Nggak bisa gitu lah kita yang tes. Jangan begitu. Apa biar langsung. Enggak gitu. Ya udah, Enggak kalau itu apa? konsepnya. Nih, Nyanyi atau? nyanyi ngetes. Lagu kayak biasa. Yo, siapa yang mau ngetes no? Bareng-bareng. Ya udah. Lagu apa? Susah bang. Biarin. Yaudah. Ya. Lagu. Segitu kali ya. 1, 2, 3. Gulali dunia. Lanjut. Manisnya merasuk ke dalam jiwa, meronai rasa, berselera sukma bergairah, gembira, bahagia, semua nampak indah. Aduhai manisnya, aduh manis gulali dunia, manis tiada tara. Masya Allah. Udah pasti masuk gak sih? Amin. Belum tentu. Ya ampun. Ini suaranya udah bagus. Nah, goyangan coba dites dong, Van. Sini aku pegangin aja semua. Oh boleh Kak. Ini ya Allah. Oh, ini mah memang mbak-mbak yang paling membantu ya. Ya. Bantu. Goyangan ini aja. Goyang apa Kak? Goyangan sikat biduan. Tar dulu. Sikat. Nah, sok coba. Gimana Kak? 1, 2, 3, 4. Coba. 1, 3. Bisa dah, ini mah mantap dah. Pasti kata aku mah bungkus. Bagus. Jangan dong ya kan. Tapi kira-kira nanti kalau misal udah ada di stage, Tuan Takur bakal ngasih berapa ya kira-kira? Pemirsa juga pas. Semangat ya, nanti harus kepilih. Nanti kita pilih. Amin. Ya Allah.
Ya udah kalau gitu karena pemirsa yang ada di rumah juga pasti penasaran kira-kira siapa tadi namanya? Fauzan ya bakal masuk atau enggak, bakal dapat hadiah atau enggak, kita saksikan aja nanti ya. Jangan lupa nonton terus DMD Panggung Rezeki jam 9 malam. hanya di MNC TV. Mereka bikin video di pesawat. Mereka mau lihat wajah saya. Gimana sih wajah Tommy Ali sekarang? Terus mereka lihat, Bang Tommy video call dong. Oke, saya di dalam pesawat, saya lagi mau show ke Sumatera, saya pakai video call. Oke, Mas Tommy bisa nggak pulang dari show kita ketemu? Datang ke MNC TV untuk bicara, biasalah bicara masalah nanti mungkin kita bisa lanjutkan kerjasama atau apa. Itu awalnya. Terus mengenai perasaan saya, ya satu saya merasa artinya mendapat kebahagiaan atau kesempatan yang baru ini, yang tidak saya pikirkan dan sekarang saya bicara dalam sudah 10 episode. Jadi di DMD ini saya sebenarnya hanya untuk uji coba. Menuju nanti mungkin ada acara lagi setelah DMD. Dan saya untuk menyesuaikan diri di acara ini kan saya butuh waktu dan mungkin saya tidak tidak bisa bekerja sama dengan yang mereka udah 100 episode, sudah terlalu banyak episode mereka. Tapi alhamdulillah udah sampai 10 episode ini saya merasa saya ada sesuatu yang membuat saya nyaman dan tim-timnya pada ramah semua dan ada teman-teman saya yang senior yang masih bekerja dan saya bangga dan sekaligus bahagia dan banyak makna yang saya dapat di acara DMD ini yang tanda kutip panggung rezeki itu. Dan saya banyak grup, setelah saya kirim ke mereka, mereka pun kaget. Tom, hari gini kami nggak pernah nonton TV lagi. Satu sibuk, kedua cukup nonton di HP aja udah repot sekarang. Tetapi pada saat itu mereka nonton, mereka pun senang dan bahagia. Hei Tom, hari gini saat susah seperti ini, MNC TV bikin acara DMD ini. Dan itu luar biasa Tom. Dan banyak banget orang susah diangkat oleh acara ini. Itu yang membuat ada hikmah bagi saya. Kalau bahagia, saya bahagia sekali. Dan bisa beraktivitas kembali seperti yang sudah saya lakukan di 10 episode ini. Dan sebagai seorang pekerja seni dan seorang entertainer, saya merasa wah ini bagian dari karir saya yang sekarang saya masih menjalankan off air di luar kota, di dalam kota Jakarta sendiri. Jadi off air sekarang masih banyak saya dapatkan dari teman-teman yang ngasih job kepada saya, gitu. Alasan tim MNC video call abang dan selama ini abang kemana sih mungkin? Ya, jadi saya banyak melakukan off air dari jeda setelah COVID atau sebelum COVID saya udah melakukan off air banyak panggilan. Tapi perlu diketahui sebelumnya saya mengalami sakit cukup panjang dan atas dasar itulah saya ada pesimis di diri saya. Artinya karir saya udah selesai. Ya, jadi Allah berkehendak saya sembuh dari penyakit lama, hampir 5 tahun lebih saya sakit. Sembuh, terus saya bisa nyanyi lagi dan bisa off air kemana-mana. Itulah yang saya rasakan keberkahan hidup saya yang betul-betul yang saya rasakan. Ditambah lagi sekarang DMD MNC TV bikin acara, semangat saya untuk artinya ikut dalam acara itu. Luar biasa, bahagia banget. Syukur alhamdulillah. Ini betul-betul Allah kasih pada saya sesuai dengan harapan saya yang tadinya sempat menghilang hampir 6 tahun. Gitu. Itu hampir 6 tahun, mungkin lebih tepatnya awal sakit di tahun. Jadi 2012 akhir mau masuk 13, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 akhir baru sembuh.
Jadi sakit ini sebenarnya memang kehendak Allah. Jadi saya punya tidak ada penyakit yang dijatuhkan kepada manusia kalau tanpa kehendak Allah ya. Memang waktu itu saya lagi syuting di salah satu stasiun TV swasta. Saya dalam keadaan tanda kutip memang saya ada jerawat saya di sini. Jerawat dan tim make up pada saat itu dipecahin jerawat saya. Terus saya bilang, ini kok ada air, tolong dibuang dulu dong airnya. Ditutup pakai make up, pakai bedak. Habis itu jeda waktu nggak sampai 1 jam, langsung badan saya meriang panas. Selesai saya nyanyi 3 lagu, langsung demam tinggi. Dalam keadaan demam tinggi dan badan saya panas, dingin dan meriang, udah nggak karuan-karuannya. Saya pulang ke rumah dan bawa mobil sendiri. Saya udah nggak tahu lagi, ini pertolongan Allah. Saya menyupir dalam keadaan menahan sakit yang sangat luar biasa. Sampai rumah, tidur langsung, bangun besok muka saya udah berubah. Mata saya ketutup, bibir saya menutup semua gigi saya dan sekaligus nggak bisa makan. Itu awalnya. Dan itu berkepanjangan dan saya berobat kemana-mana, sudah di rumah sakit kemana-mana, diperiksa lah sakit saya, tidak ditemukan sakit. Apa saya ini sebenarnya? Teman-teman pada kaget nanya, kenapa Tommy nggak pernah muncul? Kenapa Tommy tidak pernah nelfon? Kemana Tommy Ali? Dan itu saya rahasiakan hampir 5 tahun lebih. Dan setiap TV yang nelfon saya untuk syuting, akhirnya saya terus terang, saya nggak bisa nyanyi lagi karena saya sakit gini-gini. Sampai saya diblok semua stasiun TV swasta saat itu. Jadi kurun waktu yang 5 tahun lebih itu saya menjalankan hidup yang luar biasa dan saya sekarang kembali menjalankan aktivitas saya sebagai seorang entertainer dan sekaligus sebagai penyanyi dan sekaligus saya mencari bakat-bakat baru sebagai generasi baru nantinya di dunia dangdut. Dan alhamdulillah sekarang ini saya bahagia dan merasa keberkahan dari Allah dan Allah kasih kesempatan lagi buat saya untuk berkarya. Mungkin Bang, mohon maaf, di saat posisi abang lagi sakit itu mungkin apa sih yang abang pikirkan? Itu kan posisi abang lagi downnya itu Bang. Untuk makan sendiri gimana? Tadi kan maaf sebelumnya sempat tertutup gitu. Iya. Ada hambatan nggak sih? Hambatan tentu ada. Saya makan pakai selang. Jadi selang dari cairan kurma, cairan pokoknya harus cair baru bisa masuk. Dan itu bayangin aja lama banget. Dan kalau saya nggak makan kan otomatis saya lemas, badan habis sudah. Kalau makan yang lain katakanlah daging ayam udah nggak bisa. Nah, saya rasakan perasaan saya pada saat itu hanya satu. Saya udah siap lah, inilah kehidupan. Kalau memang ini mudah-mudahan ini merupakan penghapusan dosa, yang nama manusia pasti ada dosa. Jadi mungkin ini teguran dari Allah dan harus saya terima. Dan saya tidak ada mau kemana ke orang pintar atau apa, saya nggak melakukan itu. Saya cuma tiap saya merasakan sakit di malam hari saya cuma zikir aja, nggak ada lagi kata lain. Karena pada saat profesor dokter mengatakan, Tommy, kami tidak menemukan penyakit. Saya merasa begini, oh ya udah, saya mau kemana lagi? Saya mau ikhtiar kemana? Hanya teman yang membantu Tommy. Insya Allah nanti ada berita apa akan kita bantu nanti mungkin memperkenalkan dengan siapa-siapa. Itulah salah satunya jalan untuk penyembuhan saya setelah itu. Jadi sekelumit cerita saya, mungkin orang bilang kenapa Tommy nggak hadir di TV atau apa sekian lama? Ya itu sakit itu. Saya udah nggak muncul lagi di TV. Berarti itu bisa dibilang masa-masa titik terendah abang.
paling terendah dan habislah saya. Jadi selama saya kerja berat dari sejak saya mengenai dunia panggung, dunia seni, habis pada saat itu 5 tahun itu. Saya jual mobil saya jual tanah-tanah yang saya udah beli di mana-mana, habis sudah. Jadi syukurnya anak saya masih kecil-kecil. Nah, itu saya bersyukur sekali. Coba kalau bayangkan anak saya kuliah, udah habis, putus tengah jalan anak saya. Jadi mumpung anak saya waktu itu baru SD, TK, baru mau SD, jadi belum ada biaya-biaya besar. Dan itu alhamdulillah di tahun itu. Gitu. Titik terangnya menuju kesembuhan abang di tahun berapa sih bang? Di titik terang pada saat teman saya memperkenalkan dokter saraf dari luar negeri, dia udah praktek di Indonesia, saya ketemulah dokter itu, nggak perlu saya sebut namakan. Jadi dia saya datang ke tempat prakteknya, dia cuma bilang, Mas Tommy, saya nggak tahu penyakit Mas Tommy ini, aneh. Tapi kalau boleh saya bertindak, saya ingin ngambil darah, sampel darah Mas Tommy. Setelah itu kita bicara, diambillah darah saya banyak sekali. Habis itu dia periksa selama 25 menit, habis itu dia ngomong sama saya lagi. Dan waktu itu dia praktek ramai sekali, tapi dia tahan, dia ingin melayani saya. Setelah selesai dia bilang, Mas Tommy, saya hanya ingin mengambil tindakan dengan suntikan antibiotik tingkat tinggi. Ini antibiotiknya 2 botol Mas Tommy. Ini saya akan suntikkan ke badan Mas Tommy. Dan kalau ini nggak sembuh, udah nggak ada lagi. Nggak tahu lagi saya berbuat apa. Tapi ingat waktu saat saya suntik ini Mas Tommy pasti mengalami pingsan. Sekitar 15 menit sampai 20 menit lah. Nggak sadar diri. Saya bilang, Dok, lakukanlah apa yang terbaik. Lakukanlah apa yang ingin dokter lakukan. Saya cuma mengucap bismillah, insya Allah ini jalan. Terakhir nih bang, apa sih yang membuat abang nggak mau ke alternatif dan menepis kalau misalnya itu bukan penyakit medis? Satu hal, saya pada saat itu banyak orang-orang dari Turki, teman-teman saya. Mas Tommy, ini penyakit dari Allah. Dan ngobatnya pun artinya kita udah tahu kan. Jadi karena itulah saya nggak mau. Saya anggap ya udah, mudah-mudahan nanti Allah juga yang menyembuhkannya. Nah, almarhum Olga bilang gini, abangku sakit. Bang Tommy sabar ya, insya Allah nanti Allah menyembuhkannya. Waktu itu dia suruh saya buka, kenapa saya pakai cadar terus, ada tutup muka terus. Mas Tommy buka, pas dia ngelihat, dia kaget, kok muka Bang Tommy seperti ini gitu. Nah akhirnya ya itu dokter saraf itu menyembuhkan. Setelah saya disuntik seminggu hilang, kempes. Hilang dan harus saya banyak mengkonsumsi timun, bengkuang pada saat itu yang banyak mengandung air, pepaya, pokoknya gitu-gitu makanan saya, semangka yang paling banyak. Terus minuman air, pokoknya paling banyak tuh minuman air. Dan alhamdulillah waktu itu seminggu kempes, habis itu pemulihan. Saya datang lagi ke dia, terus dia kasih obat-obat yang biasa aja. Dan habis dari situlah akhirnya seperti sekarang nih, alhamdulillah saya sembuh gitu. Berarti selama proses sakit itu abang emang tidak ada kayak dokumentasi atau apa gitu? Nggak ada. Memang teman saya kebanyakan Bang Tommy sakit ini nggak usah kamu bikin dokumen-dokumen. Dan saya baru cerita sekarang. Saya tidak pernah cerita di TV. Saya cerita di hadapan kamera sekarang. Tidak ada yang tahu saya sakit lama. Orang tahunya saya nggak pernah muncul TV lagi, tapi mereka nggak tahu kenapa saya tidak muncul di TV. Gitu. Jadi malam hari ini saya ada di MNC TV dan saya ada di DMD taping dan saya merasakan saya perlu cerita ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi kepada diri saya atau kepada orang lain sakit yang aneh ini. Demikian. Oke, jadi sebetulnya kan awalnya tuh kita ketemu lagi setelah lama gak ketemu di acara talk show aku, ngobrol-ngobrol terus Ayah Jaja katanya pengen lihat koleksi binatang aku. Akhirnya udah janjian. Akhirnya Sabtu pagi kita janjian tuh jam 8.
Ayah datang jam 7:30 pagi, emang on time banget ayah tuh. Sampai aku masih siap-siap, ayo udah datang, wah cepet. Ya udah akhirnya ayah dibawa masuk aviari dulu. Masuk aviari terus dia sampai pegang burung dan lain-lain. Burung pada nyamperin, dia happy banget. Beneran happy banget, segala macam dikomentarin. Kata mama unta gue, kuda, sapi dan lain sampai happy banget. Sampai ayah tuh gini, ayah sembuh nih Van, ayah sembuh gitu. Jadi kan gue tuh emang selalu lincah, umurnya tuh pada udah 84 tahun. Sampai ini aku bawa ke pendopo atas sampai digotong sama tim aku, wah digotong bareng-bareng. Yang bikin deg-degan adalah kan aku nanya sebelumnya, ayah tuh biasa pengen disuguhin apa, kan pengennya tuh singkong, tahu dan lain, tapi harus panas. Kita siapin terus, dan aku tahu ayah tuh sangat suka dengan sop kambing, sate kambing dan lain. Terus aku nanya, ini gimana? Siapin aja kata anak-anaknya. Aku siapin, makan sampai enak banget, sampai deg-degan, aduh takut terjadi apa-apa kan. Terus kata anaknya, nggak apa-apa, tenang aja, nih hari Sabtu, emang seminggu sekali dikasih kesempatan makan sop kambing asal bukan santan. Jadi beliau sampai makan lahap banget sampai, aduh ayah beneran nggak apa-apa Irfan, udah ayah yang penting seneng kata dia gitu. Jadi ternyata emang dari dulu tuh ayah tuh sangat hobi makan. Jadi kalau yang terakhir tuh pas ada di acara di TVRI, kalau nggak salah bareng Pak Haji Roma Irama, 4 hari sebelum beliau masuk rumah sakit, beliau tuh masih nari-nari, pulang jam 11 malam tuh masih nongkrong di Senayan, masih bagus teteh bagus. Jadi ya udah, teteh ada fotografer di situ. Jadi 4 hari sebelum masuk rumah sakit itu ayah masih acara di TVRI bareng Bapak Haji Roma Irama, masih nari-nari. Jam 11 malam tuh masih nongkrong di Senayan buat makan-makan. Emang ayah tuh hobi banget makan, bahkan sepulang dari rumah sakit aja. Dan ternyata ayah Jaja tuh kan selalu makan tuh jam 3 subuh. Makanya itu pagi-pagi itu udah makan sate kambing lagi, sop kambing katanya. Jadi emang udah jatah nikmat ayah itu, tapi memang sudah mulai dibatasi. Jadi dan jelas seru banget sampai aku bilang ke ayah Jaja, ayah kapanpun mau kesini bebas silakan, gak ada saya juga gak apa-apa. Jadi yang penting kan ayahnya happy, jadi buat beliau juga buat terapi juga. Jadi seneng banget. Dan sepanjang di tempatku dikit-dikit apaan tuh gitu-gitu ngakak, jadi semuanya juga terhibur sekali. Ya jadi ayah emang kakinya sedang tidak bisa dipakai jalan karena ada pembengkakan. Jadi masih recovery, tapi kemarin kok cerita dari anaknya sih kata Kavita itu pas masuk rumah sakit itu udah dingin banget. Dan alhamdulillah emang hebat, emang semangat hidupnya luar biasa. Dan satu hal yang sampai sekarang aku nempel adalah ayah tuh ternyata sama itu sangat suka berbagi. Dalam hal kata misal kayak gue lagi pakai gini nih misalnya, terus orang ngomong belangkonnya bagus, oh ya mau kasih. Jadi sampai katanya ayah pernah pulang pakai sarung doang, karena celananya ada yang minta, jaket kulitnya ada yang minta, semua dikasih. Sebaik itu ternyata, luar biasa. Banyak pelajaran dari seorang ayah Jaja Miharja. Jadi ayah mudah-mudahan sehat terus, karena ayah masih banyak diperlukan oleh generasi muda, contoh-contohnya kebaikannya masih diperlukan untuk kami. Ya gitu, jadi karena kalau binatang itu bisa suka tahu siapa orang yang vibe-nya itu positif. Jadi kayak Ustaz Ali Hidayat, Ustaz Felix. Kemarin ayah Jaja juga pada nyamperin sampai ayah tuh yang ngasih makan sapi aku tuh sampai tangannya masuk ke mulut. Udah gitu sapi dan lain-lain tuh kuda, unta. Pas mau makan aja ayah gini, gak mau cuci tangan, gak mau cuci, ini bekas binatang ayah mau ini sampai pulang. Ya cuci tangan aja nggak mau, ini kenang-kenang dari Irfan kata. Ya Allah, ya udah gue juga sama-sama nggak cuci tangan, ya udah yang penting happy, udah enjoy, udah insya Allah sehat walafiat ya ayah ya.